Battle Through the Heavens, Chapter 1620. Bab 1620, memasuki kembali dunia magma. Setiap orang membuat perkenalan singkat di dalam ruang rapat sebelum mengambil tempat duduk. Ada banyak faksi di wilayah sudut hitam, yang telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh aula jiwa. Namun, orang-orang itu telah tersingkir. Xiaoyan memandang semua orang sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata. Wajah kelompok Suqian tanpa sadar mengejang saat mendengar ini. Mengingat kekuatan mengerikan orang-orang ini, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah Black Corner. Wilayah Black Corner tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka, bukan? Suqian tertawa getir. Hall of Soul adalah faksi dari Central Plains. Jarang ada interaksi antara tempat ini dan Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Hall of Soul melakukan hal seperti itu. Xiaoyan bertukar pandang dengan Mang Tianqi sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan menyimpulkan kejadiannya di Central Plains. Ini juga termasuk pertarungan saat ini antara aliansi dan klan Hun. Kamu benar-benar luar biasa. Dalam lebih dari 1 dekade, Anda sebenarnya telah mencapai level ini. Mata Suqian memperhatikan Xiaoyan dengan heran. Meskipun Mang Tianqi hanya menyebutkan beberapa masalah secara singkat, Suqian masih bisa merasakan insiden yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Old Qian, Old Bai, Wu Hao dan yang lainnya tanpa sadar mengangguk. Ketika Xiaoyan pergi saat itu, dia hanya di kelas Do Huang. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia ini yang bisa menandingi Xiaoyan. Prestasi ini benar-benar membuat orang takjub. Berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, alasan mengapa wilayah Black Corner akhirnya menarik bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita? Old Qian dan Old Bai saling memandang sebelum berbicara dengan wajah kaget. Bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan klan Hun. Mang Tianqi mengangguk dan menjawab, klan Hun biasanya kejam. Untuk berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh semua kehidupan di wilayah sudut hitam ini. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Petik 2. Orang-orang yang datang kali ini hanyalah barisan depan. Segera, kemungkinan besar pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran besar yang mengguncang di tempat ini. Para siswa ini tidak boleh tetap di sini, kata Xiaoyan. Suqian dan yang lainnya saling memandang dan tertawa getir. Itu benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana. Tempat ini hanya diam-diam mengajar siswa. Siapa yang bisa mengira itu akan menarik masalah seperti itu? Selain itu, sumber masalahnya sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Doqi. Jika bukan karena kalian semua telah tiba tepat waktu, sepertinya darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di wilayah Black Corner. Suqian menghela nafas pelan. Mereka juga telah menyaksikan teknik orang-orang dari klan Hun sebelumnya. Jika bukan karena Xiaoyan telah muncul sebelumnya, gunung mayat dan lautan darah kemungkinan besar akan terbentuk di sini. Tetua pertama, santai. Klan Hun mungkin kuat tapi pasukan aliansiku tidak takut pada mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menghancurkan Akademi Jisnan. Xiaoyan tersenyum sedikit dan terhibur. Akademi itu masalah kecil. Tidak apa-apa selama semua orang baik-baik saja. Suqian menggelengkan kepalanya. Segera, matanya melihat ke arah Xiaoyan. Ada ekspresi lembut dan senang di dalam diri mereka saat dia berkata, setelah pengalaman bertahun-tahun, pemuda dari masa lalu itu akhirnya menjadi ahli sejati. Xiaoyan akan selalu mengingat bagaimana penatua pertama mengajariku saat itu. Xiaoyan dengan lembut berkata, nada suaranya tulus. Dari sudut pandang tertentu, Suqian bisa dianggap setengah dari gurunya. Ketika pemuda itu tiba di akademi saat itu, Suqian telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Pada saat itu, Xiaoyan masih muda, yang membawa kebencian dan melarikan diri dari Akademi Jianan. Haha, karena kamu datang ke akademi saya, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Suqian melambaikan tangannya dan tertawa. Hihi, anak kecil ini saat ini setara dengan kepala klan. Sekarang kita begini, sepertinya aku sedikit lebih unggul darinya di sini. Mang Tianqi di sampingnya tertawa aneh. Dia sudah memperlakukan Xiaoyan sebagai monster. Pertama kali mereka bertemu adalah di Empty Realm Lightning Pool. Saat itu, Xiaoyan hanya berada di kelas Dozun.
Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun yang singkat, yang terakhir sudah melampaui dia saat mereka bertemu lagi. Kecepatan ini bahkan menyebabkan dia tertawa getir dan berseru. Bagaimanapun, nama orang teratas di antara generasi muda benua pasti bukan nama yang kosong. Ketika dia memikirkan bagaimana orang top ini sebenarnya berasal dari Akademi Jianan, Mang Tianqi tanpa sadar merasakan kegembiraan di hatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresinya serius saat dia berkata, "Si Tua Qi, kamu harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Begitu Anda menemukan kemunculan ahli dari klan Hun, Anda akan mengeluarkan peringatan. Penguatan aliansi secara bertahap akan segera berakhir." Petik 2. Xiao Yan GG, Sun Er mengedipkan matanya dan berkata, "Saya akan menuju ke dunia magma." Mata Xiao Yan mengeras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia harus memastikan aspek aneh apa yang ada di dunia magma di bawah. Suqian terkejut setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan menjelajah jauh ke dunia magma. Namun, dia dengan cepat rileks saat dia memikirkan kekuatan mengerikan dari mantan. Meskipun dunia magma misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan kekuatannya. "Xiao Yan GG, kenapa aku tidak turun bersamamu?" Sun Er mengerutkan alisnya dan berbicara dengan nada agak khawatir. Jika rumah dewa kuno benar-benar ada di bawah, akan sulit untuk memprediksi bahaya yang terlibat. Lagi pula, apapun yang ditinggalkan Dou Di tidaklah sederhana. "Hampir tidak ada dari kita di sini. Kalian semua harus menjaga akademi." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Bersantai. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika benar-benar ada seorang ahli yang sebanding dengan Hun Tiandi di dasar magma, dia seharusnya bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain." Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya mengangguk lembut dan menyuarakan beberapa pengingat. "Jangan menunda, aku akan segera pergi." Xiao Yan adalah seseorang yang bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Karena mereka sudah membuat keputusan, tidak perlu membuang waktu. Oleh karena itu, dia langsung berdiri. Suqian dan yang lainnya bertukar pandang saat melihat ini sebelum mengangguk perlahan. Bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi Dalam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk ke dunia magma. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sebelum berkumpul menjadi sekelompok api tak terlihat di tangannya. Api hati jatuh. Haha, sudah bertahun-tahun dan telah berkembang pesat. Xiao Yan tersenyum saat melihat nyala api tak terlihat di tangannya ini. Benda ini adalah bayi yang membentuk api jantung jatuh yang dia temukan di dunia magma saat itu. Namun, setelah tumbuh selama lebih dari 1 dekade, itu jelas jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. "Hal kecil ini telah menghabiskan banyak upaya kami." Suqian tertawa. Untuk merawat api hati yang jatuh ini, mereka telah melakukan banyak kerja keras selama tahun-tahun ini. Untungnya, itu semua berharga. Menara pemurnian Blazing Sky Key saat ini jauh lebih efektif dibandingkan saat itu. Lagi pula, Valen Heart Flame yang matang dari belakang tidak akan mendengarkan perintah mereka. Di sisi lain, api hati yang jatuh saat ini tidak merasakan penolakan terhadap perintah mereka karena itu dipersiapkan oleh mereka untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan mengirim api hati yang jatuh ini, yang bergetar di tangannya, terbang menjauh. Setelah itu, dia sekali lagi menatap Sun Er dan yang lainnya. Dia berkata, "Tunggu aku kembali." "Iya, hati-hati," Sun Er dengan lembut menginstruksikan setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum dan tidak terus ragu. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi cahaya hitam yang langsung menuju ke dunia magma melalui terowongan di bawah. Dunia magma tetap benar-benar merah bahkan setelah bertahun-tahun. Sekilas, seseorang masih belum bisa melihat akhirnya. Xiao Yan digantung di atas magma. Dia mengangkat tangannya untuk melihat gua yang digali tak jauh di bawah. Senyuman terungkap di sudut mulutnya. Sepertinya dia telah mengingat hari-hari pahit pelatihan yang dia alami di tempat ini saat itu. "Saya akhirnya kembali. Namun, kali ini, saya ingin melihat apa yang sebenarnya ada di bawah." Petik 2. Sebuah kilatan melewati mata Xiao Yan saat dia melihat lautan magma di bawah.
The Purifying Demonic Lotus Flame melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi kilauan api yang mengalir ke magma dengan percikan. Itu mengaduk gelombang-gelombang magma saat memasuki magma. Guyuran! Xiaoyan dengan cepat berkelana jauh ke dalam magma setelah Xiaoyan memasuki magma. Magma di sekitarnya secara otomatis akan menguap ketika mereka memasuki radius 5 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, jelas bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan halangan apapun. Kecepatan Xiaoyan saat ini berkali-kali lebih cepat dibandingkan saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia secara bertahap berkelana jauh ke dalam magma. Di saat yang sama, tubuhnya juga menjadi jauh lebih lambat. Ekspresinya tenang saat dia melihat sekeliling magma. Mungkin baginya untuk merasakan bahwa ada cukup banyak aura samar yang dengan cepat mendekatinya. Makhluk magma semacam itu ya? Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya dengan lembut menekan di bawahnya. Segera, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat melonjak dari alisnya. Dalam sekejap, magma di sekitarnya meledak. Banyak sosok yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan jeritan sengsara yang tajam. Cicui. Fluktuasi magma di sekitar Xiaoyan menjadi lebih intens setelah pekikan ini terdengar. Setelah itu, Xiaoyan melihat sosok merah cerah yang padat bergegas dari segala arah dan benar-benar mengelilinginya. Mata Xiaoyan menyapu kadal ini seperti makhluk magma. Akhirnya, mereka berhenti di tempat yang tidak jauh darinya. 2 orang kadal berwarna putih krem sedang berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua dari manusia kadal lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan kedua kadal ini benar-benar mencapai kelas Banseng. Tidak heran Tian Huo Zunze akhirnya mati di sini saat itu. Sebenarnya ada keberadaan seperti itu di antara manusia kadal. Pemahaman tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan saat dia melihat kedua orang kadal itu. Segera, dia sedikit bersukacita. Untungnya, dia tidak bertemu orang-orang ini saat itu. Kalau tidak, kemungkinan hanya tamparan dari keduanya akan bisa membunuhnya saat itu. Manusia, ini kuburan Tuhan. Ini bukanlah tempat di mana Anda harus menjelajah. Cepat kembali. Jika tidak, kamu akan mati di sini jika kamu membangunkan penjaganya. Petik 2. Salah satu dari 2 orang kadal putih benar-benar mulai berbicara dalam bahasa manusia sementara Xiaoyan diam-diam merasa terkejut. Meskipun tampaknya tidak terbiasa dengan bahasanya, kata-kata itu masih ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Makam dewa, wali. Mata Xiaoyan berkedip saat mendengar kedua istilah ini. Bab 1621, Ruang di bagian bawah magma. Api merah melonjak di dalam magam. Xiaoyan menyilangkan lengannya di depan dada. Dia melihat makhluk misterius yang padat di sekitarnya dan sambil tertawa berkata, "Karena ada seorang wali, bolehkah saya bertanya tentang apa yang dijaga?" Manusia, segera pergi atau mati. Kedua mata kadal api putih padat itu dipenuhi dengan hawa dingin saat mereka menatap Xiaoyan. Kata-kata yang tidak mereka kenal perlahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya mengungkapkan beberapa keganasan di mata mereka setelah kata-kata keduanya terdengar. Sisik mereka menjadi jauh lebih gelap. Xiaoyan memiliki ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena lonjakan niat membunuh di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini saat itu, kemungkinan dia akan ketakutan sampai mati. Sekarang, bagaimanapun, hanya 2 banseng dan sekelompok ahli yang tidak penting tidak menimbulkan ancaman sedikit pun terhadapnya. Saya pasti akan menuju ke dasar magma hari ini. Xiaoyan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Bas-bas. Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara mendengung samar yang dipancarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak orang kadal api di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Surga seperti tekanan spiritual naik dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi kacau balau dalam sekejap. Kedua orang kadal api yang benar-benar putih mengalami perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka bisa menjerit tajam. Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi yang sangat besar dan kuat yang tak terlukiskan meledak dengan kejam di tubuh mereka. Bang!
Gelombang magma puluhan ribu kaki dengan cepat menyebar. Kedua kadal api putih itu langsung diledakkan. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang kaya saat mereka melihat Xiao Yan. Enyah! Xiao Yan memiliki ekspresi yang tegas. Teriakan seperti guntur meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang luas dan kuat tersembunyi di dalam teriakannya saat itu menyebar dengan keras. Ini secara langsung menyebabkan daerah dalam jarak 100.000 kaki dari wilayah laut magma ini membentuk gelombang raksasa. Bang bang bang! Suara itu menyebar dan kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dikirim terbang menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Bagaimanapun, dia tidak mengenal tempat ini dan dia tidak dapat memprediksi kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou Di terakhir di benua Douqi ini. Berhati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagian bawah magma dibalik oleh Xiao Yan. Kadal api yang tampak ganas itu juga telah mundur dari jarak yang sangat jauh dengan wajah terkejut. Mereka melihat sosok seperti dewa iblis dari jarak yang sangat jauh. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka gemetar. Mereka yang berani menerobos ke dalam makam dewa akan menderita hukuman ilahi. Dua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara parau. Xiao Yan hanya tersenyum tipis menghadapi ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin bahwa pasti ada sesuatu yang ada di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan besar adalah rumah dewa kuno Tusi. Panas yang membara naik ke mata Xiao Yan saat dia memikirkan ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Tampaknya ada beberapa hal menakutkan yang tertinggal di ujung magma yang tampaknya tak berdasar ini, yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Semoga saya benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilauan api yang mengalir menuju bagian bawah magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak saat mereka melihat sosoknya. Namun pada akhirnya, mereka tidak campur tangan untuk menghentikannya. Dari situasi sebelumnya, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua orang kadal yang benar-benar putih itu saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak, bergabung ke dalam magma dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan makhluk api itu, kecepatan Xiao Yan juga meningkat pesat. Namun, terlepas dari seberapa cepatnya dia masih tidak dapat mencapai akhir magma. Jalan di depan menjadi kental dan buram karena magma yang beriak. Xiao Yan sedikit mengernyit menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi ekspektasinya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan oleh kekuatan seseorang. Mungkin hanya dengan mencapai level itu seseorang akan memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa benar-benar tidak ada akhir untuk magma ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya terbang seperti meteorit. Sebuah ruang hampa terbentuk dimanapun ia lewat. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur menjadi tidak ada. Bang bang bang. Xiao Yan mengisi melalui magma dengan sangat mudah. Warna magma di sekitarnya secara bertahap berubah dari merah cerah menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga sangat berkurang. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan api lotus pemurnian iblis tidak dapat dengan mudah dimurnikan dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip dengan cepat. Namun, kewaspadaan di matanya secara bertahap menjadi lebih padat ketika peringatan sebelumnya tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Segera, dia menghentikan tubuhnya yang turun dengan cepat. Engah! Magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak saat Xiao Yan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depannya. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini sepertinya adalah akhir dari magma. Namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak ada habisnya.
Mata Xiaoyan terus berkedip. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. The Purifying Demonic Lotus Flame melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Berdengung, magma mulai berfluktuasi saat tangan Xiaoyan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang. Cara itu seolah-olah dia telah menyentuh batas alam lain. Sebuah alam tersembunyi di bagian bawah magma. Xiaoyan menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun alam. Namun, kemungkinan besar bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun alam di dasar magma ini. The Two Sea Ancient God benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiaoyan tertawa pelan. Kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini adalah hanya Dodi. Pada saat ini, Xiaoyan sudah 80% yakin bahwa rumah dewa kuno Tusi terletak di tempat ini. Kegembiraan liar melompat dalam mata hitam gelap itu. Xiaoyan hanya ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung melangkah ke alam di dasar magma. Ci! Aliran magma asli yang memenuhi telinganya menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depan Xiaoyan. Alam ini telah sunyi untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Seluruh dunia dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiaoyan perlahan menyapu tempat ini. Itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya maju dengan hati-hati. Xiaoyan terbang melalui ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada titik di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar yang tergantung di tempat itu. Xiaoyan ragu-ragu sejenak saat dia melihat sekelompok cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang. Dengan pendekatan bertahap, situasi di dalam gugusan cahaya tertangkap oleh matanya. Itu adalah pintu batu besar 100.000 kaki. Pintu batu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu akan ada untuk selamanya. Aura terpencil kuno perlahan menyebar darinya dan bergema di langit. Ada bujur sangkar yang sama besar di depan pintu batu. Xiaoyan berhenti di tempat yang sangat jauh dari pintu batu kuno. Matanya dengan lesu menyaksikan pemandangan misterius di dalam ruang redup ini. Saat itu, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Xiaoyan muncul seperti semut saat dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat melonjak di dalam hatinya tanpa dia menyadarinya. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah kehati-hatian telah muncul di dalam hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiaoyan menyapu pintu batu. Akhirnya, mereka berhenti di atasnya. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menciut saat mengarah ke kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Rumah dewa kuno. Kata-kata kuno tidak tampak terlalu indah. Itu biasa tetapi tampaknya memiliki malam tanpa akhir yang sepertinya mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukanmu. Senyuman di sudut mulut Xiaoyan tiba-tiba melebar saat dia melihat 3 kata kuno itu. Senyuman di sudut mulut Xiaoyan hanya bertahan sesaat ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi serius. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, matanya menyipit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Di saat yang sama, pilar api keluar dari jarinya. Pilar api menyebar ke seluruh dunia yang gelap ini. Mata Xiaoyan juga mengeras saat ini. Dia tercengang saat dia melihat ruang di bawah. Darah di tubuhnya sepertinya telah berhenti. Ini adalah... Xiaoyan merasa seolah-olah kulitnya meledak di dalam ruang yang sunyi. Bab 1622, Makhluk Misterius. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini, yang tampaknya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiaoyan tanpa sadar merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber dari rasa dingin ini sepertinya dari makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang terbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Pemandangan Xiaoyan bergeser di sepanjang tubuhnya.
Namun, dia masih belum bisa melihat ujung tubuhnya saat penglihatannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini benar-benar berwarna ungu keemasan. Sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Semacam baja keras seperti perasaan bangkit darinya. Xiaoyan terapung di ruang kosong. Matanya tidak bisa melihat makhluk itu secara keseluruhan. Bisa dibayangkan betapa luar biasa besarnya makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Meskipun pengalamannya selama puluhan tahun telah memungkinkan Xiaoyan untuk mempertahankan kendali yang besar atas dirinya sendiri, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk sebesar itu, yang dapat melahap langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada makhluk menakutkan yang ada di dalam ruang sunyi ini, yang tampak seperti kehampaan kehidupan? Meneguk. Tenggorokan Xiaoyan berguling tanpa sadar. Jejak keringat dingin bahkan muncul di dahinya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menebak makhluk seperti apa itu. Aku tidak boleh tetap di tempat ini. Karena dia sudah mengetahui bahwa bagian bawah dunia magma memang menyembunyikan gua dewa kuno, Xiaoyan juga bermaksud untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah itu benar-benar sunyi dan tampak mati, jiwa distetnya memungkinkan Xiaoyan mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Guiyuan. Lebih baik tidak tinggal di tempat ini lama-lama. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan orang-orangnya dan membuat Guiyuan menemaninya untuk menyelidiki rumah dewa kuno ini. Tubuh Xiaoyan perlahan-lahan ditarik kembali saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh makhluk besar di bawahnya bergetar sedikit. Meski gerakan ini kecil, tetap saja menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup? Kecepatan mundur Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat dia memikirkan ini. Sepasang mata besar di dalam ruang kosong yang gelap, yang telah ditutup untuk waktu yang lama, tiba-tiba terbuka saat Xiaoyan mulai mundur. Sepasang mata ini memiliki sedikit kemerahan di dalamnya. Mata itu serius. Hanya ukuran sepasang mata ini sudah ratusan kali lebih besar dari Xiaoyan. Sepasang mata ini terkunci pada Xiaoyan saat mereka terbuka. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah tekanan mengerikan itu menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan jiwa distetnya. Baru setelah itu dia berhasil mengurangi perasaan jatuh ke dalam rawa. Penjara makam, apakah kamu membawa giok kuno? Ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruang bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiaoyan mengencangkan tinjunya. Dia melihat sepasang mata besar di dalam kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung hawa dingin yang sedingin es saat mereka menatapnya dengan cara yang acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Saya tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggunya. Saya akan segera mundur. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada giok kuno ya? Sebuah suara terdengar di dalam angkasa setelah makhluk itu mendengar ini. Segera, Xiaoyan tampaknya telah melihat beberapa kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ini buruk. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis setelah mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. The Purifying Demonic Lotus Flame menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang diperpanjang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Tolong tetap di belakang jika Anda tidak memilikinya. Suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu keemasan menerobos kegelapan. Itu menembus ruang kosong dan dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh spiritualnya yang sangat besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang menakutkan melanda dari segala arah. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan kejam dengan pilar cahaya ungu keemasan. Ledakan.
Badai meledak di dalam ruang saat suara keras muncul. Petik 2. Badai menyapu tempat itu tetapi cahaya ungu masih tersisa. Kemarahan ilahi musim semi kuning dari jiwa di negara Xiaoyan tidak dapat menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya, dua fluktuasi spiritual ganas lainnya melonjak keluar darinya. Bang! Dua serangan gelombang sonik spiritual menghantam cahaya ungu. Kali ini, cahaya ungu akhirnya hancur. Namun, Xiaoyan juga terhuyung mundur sejauh 10.000 kaki karena kekuatan yang tersisa. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang sebesar ini. Sok melonjak di dalam hati Xiaoyan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Guiyuan. Di State Soul, suara makhluk misterius di dalam kegelapan yang kosong mengandung sedikit kejutan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Dia memanfaatkan kekuatan untuk sekali lagi bergegas keluar dari dunia ini. Swoosh! Sementara Xiaoyan bergegas dengan kecepatan tinggi, angin tajam lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Sudut matanya bergeser dan dia melihat cahaya ungu keemasan menyala. Ini sebenarnya diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu menghantam Xiaoyan dengan marah. Sial! Ekspresi Xiaoyan sekali lagi diubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tinjunya. 26 teratai api pemusnahan berwarna terbentuk. Setelah itu, dia melemparkannya ke belakang tanpa menoleh. Bang! Pemusnahan api lotus meledak di segel cahaya. Gelombang api bergolak, namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya bergetar. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dalam segel cahaya dan menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan berhati-hati saat sinar cahaya ditembakkan. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan lotus api pemurni dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Retakan retak. Sinar cahaya tiba dalam sekejap mata. Ini langsung menabrak lapisan kristal api merah muda. Kristal-kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci pada suatu waktu. Sinar cahaya tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras itu. Setelah itu sangat membentur tubuh Xiaoyan. Grup. Wajah Xiaoyan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Cici. Darah Xiaoyan mewarnai segel cahaya dari jarak dekat. Itu memancarkan gelombang suara mendesis. Tetap di belakang dan temani aku. Makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiaoyan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya bersiul dan sekali lagi mengejar Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam berteriak pahit setelah dia merasakan angin yang dikunci padanya. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang gerak di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari orang ini. Meskipun Anda memiliki jiwa distet, tubuh Anda hanya berada di kelas doseng bintang 7. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku mengizinkanmu melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba bergetar sementara Xiaoyan merasakan sedikit kegembiraan karena jaraknya yang pendek ke pintu keluar. Cahaya langsung menerobos ruang. Setelah itu, dengan keras menabrak Xiaoyan. Dari kelihatannya, jika Xiaoyan terkena itu, dia pasti akan berakhir dengan beberapa luka. Namun, ketika segel cahaya itu akan hancur, darah yang menempel di atasnya tiba-tiba menguap. Akhirnya, jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Bas-bas. Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang masih ada di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan akrab menembus penahan dari tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung. Segel cahaya tiba-tiba berhenti saat masih puluhan kaki dari kepala Xiaoyan. Namun, tekanan angin yang kuat itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan meledak. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiaoyan, yang berencana bertarung habis-habisan, menjadi terkejut. Matanya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di ujung ruangan. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang.
Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiaoyan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar di dalam kegelapan mengandung kerugian yang sepertinya berlangsung lama saat mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas menetes dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi yang hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak yang menggembirakan. Darah, ada bau anak itu. Tiba-tiba, gemuruh keras seperti gemetar bumi bergema di dalam ruang yang sunyi. Tubuh besar itu, yang tampaknya telah diam selama ribuan tahun tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menghantam angkasa. Namun, cahaya redup muncul di dunia ini dalam menghadapi serangan habis-habisannya. Cahaya redup ini menyebabkan ruangan itu sendiri menjadi sekuat penjara. Ya, dia dewa kuno, kau bajingan. Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah tabrakannya yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap tanpa ampun ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan geram yang dipenuhi dengan perasaan tidak mau bergema di ruang ini. Namun, pintu batu kuno itu tetap diam di hadapan raungannya yang keras. Seolah-olah itu tetap tidak berubah sejak zaman kuno. Bab 1623, Percakapan. Bang! Suara magma yang meledak tiba-tiba bergema di terowongan yang mengarah ke dunia magma bawah tanah di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Segera, sosok yang agak menyedihkan keluar dari magma di depan tatapan tertegun kelompok Sun Er. Xiaoyan GG? Sun Er bergegas ke depan. Ekspresinya berubah drastis saat melihat sosok itu. Saya baik-baik saja. Tubuh Xiaoyan melintas dan mendarat. Dia menyeka bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya. Matanya serius saat melihat ke terowongan magma. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada keberadaan yang menakutkan di dasar magma. Apa yang terjadi? Suqian, Mang Tianqi dan yang lainnya berseru. Mereka juga dikejutkan oleh penampilan Xiaoyan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiaoyan. Namun, bahkan dia berubah menjadi kondisi yang menyedihkan. Hal mengerikan apa yang ada di dasar magma? Old Mang, beritahu kepala klan Guyuan dan sisanya bahwa berita itu dikonfirmasi. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Wajah Mang Tianqi bergetar hebat saat mendengar ini. Jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Dia memahami pentingnya masalah ini. Segera, dia tidak berani meremehkan situasi saat dia langsung berbalik dan buru-buru pergi untuk memberitahu Guyuan dan yang lainnya tentang informasi baru ini. The Ancient God Mansion benar-benar terletak di bagian bawah magma. Cailin sedikit terkejut saat dia melihat terowongan magma dan bertanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dalamnya selama beberapa waktu saat itu. Namun, dia tidak merasakan apapun. Iya, Xiaoyan mengangguk. Dia segera memberikan ringkasan tentang apa yang terjadi di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Guyuan dan Hun Tiandi di alam di dasar danau. Untungnya, makhluk misterius itu tampaknya tidak dapat meninggalkan alam itu. Jika tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Xiaoyan tertawa getir dan sedikit bersukacita saat dia berbicara. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang besar itu, kemungkinan tidak ada yang hadir yang bisa menundukkannya jika diisi. Selanjutnya, mari kita tunggu pasukan aliansi tiba. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, sepertinya tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Xiaoyan menghela nafas pelan. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkan pil di embrio, dia mungkin benar-benar akan menerobos ke kelas Dodi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Bahkan pasukan aliansi tidak akan bisa melakukannya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Aula utama di alam Hun. Apakah Anda mengatakan bahwa misi Anda telah gagal? Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin dan melihat sosok berlutut yang gemetar di bawah dengan mata menyipit saat dia menuntut dengan suara lemah. Ya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak kami telah terdeteksi oleh kelompok Xiaoyan. Hun Yu dan yang lainnya dikejar oleh kelompok Xiaoyan segera setelah mereka tiba di wilayah Black Corner. Semuanya telah binasa di tangan kelompok Xiaoyan.
Sosok di bawah ini tertutup keringat dingin. Namun, kata-katanya masih cukup jelas. Bagaimana mungkin Xiaoyan mengetahui keberadaan mereka? Ekspresi Hun Tiandi tenggelam saat dia menuntut. Kepala klan, Xiaoyan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah Black Corner. Saya khawatir itu karena Akademi telah mendeteksi bahaya dan telah meminta bantuannya. Saya tidak berpikir bahwa dia menyadari niat kita. Orang itu buru-buru berkata. Bocah itu licik seperti rubah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Terlebih lagi, jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelumnya, bagaimana dia bisa datang tepat waktu bahkan jika Akademi mengirim pesan untuk meminta bantuan? Nihility Devouring Flame di sampingnya mendengus dingin. Sosok yang membungkuk di bawah melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Namun, semuanya menyuarakan persetujuan mereka. Maksudmu, mungkinkah Xiaoyan juga mengetahui informasi bahwa rumah Dewa Kuno terletak di wilayah Black Corner? Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah berusaha keras untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Bagaimana Xiaoyan bisa langsung mempelajarinya? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah orang itu pernah berkeliaran di wilayah Black Corner sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang dia deteksi? Api hitam melonjak di mata Nihility Devouring Flame. Dia berbicara dengan suara yang dalam, terlepas dari apakah dia telah mendeteksi sesuatu, ini juga saatnya bagi kita untuk bergerak. Kalau tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi kami jika terjadi masalah. Petik 2. Ya, penundaan apapun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk. Jelas, berita tentang kemunculan Xiaoyan di wilayah Black Corner telah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan Gu Yuan itu? Kata Nihility Devouring Flame. Baru-baru ini, Gu Yuan telah memantau wilayah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini. Saya sudah meminta seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang menghubungkan ke alam Hun. Pada saat itu, Anda akan turun tangan dan memimpin grup ke wilayah Black Corner. Aku akan menunda Gu Yuan. Hun Tiandi berbicara dengan suara lemah. Iya. Nihility Devouring Flame ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Selama aku bisa mendapatkan embrio dipil di dalam rumah Dewa Kuno, yang disebut pasukan aliansi tidak lain adalah semut. Hun Tiandi mengangkat kepalanya. Dia melihat ke atas aula besar. Senyuman sedingin es muncul di wajahnya saat dia dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Gu Yuan duduk di menara batu di puncak alam bintang. Fluktuasi spiritual yang luas dan kuat beriak di sekelilingnya, menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang berani mendekati daerah dalam jarak 1000 kaki dari menara batu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Gu Yuan sedalam air saat dia duduk di puncak menara batu. Kedua matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung masuk ke ruang kosong. Ini menyelidiki jauh ke dalam lokasi di mana alam Hun berada menggunakan metode misterius. Setelah itu, jejak kekuatan spiritual terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini, dia bisa mendeteksi sedikit fluktuasi di ruang sekitar tempat itu. Berdengung, ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens sementara Gu Yuan terus menyelidiki. Segera, itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Gu Yuan, yang berada di menara batu yang sangat jauh, tiba-tiba membuka matanya saat sosok manusia muncul. Segera, dia mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Dia sudah berada di depan sosok itu saat dia muncul lagi. Hun Tiandi. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat pria berpakaian putih yang tampak halus di depannya. Dari kami berempat saat itu, hanya kami berdua yang tersisa. Dunia ini memang selalu berubah. Hun Tiandi memandang Gu Yuan. Dia tersenyum tipis dan berkomentar. Jatuhnya dua lainnya sangat terkait dengan Anda. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak berkomitmen. Dia memandang Gu Yuan sebelum dia tiba-tiba berkata, jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya pasti akan membantu Anda setelah saya maju ke kelas Doudi di masa depan. Gu Yuan kaget. Ia tidak menyangka Hun Tiandi benar-benar berusaha merekrutnya. Namun, dia dengan cepat tersenyum dan bertanya, apakah menurutmu itu mungkin?
Betapa malangnya. Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang saya hormati. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya karena kecewa, sepertinya menyadari jawaban Gu Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bergumam, dikabarkan bahwa seorang elit Dou di semuanya perkasa. Tapi mengapa para elit Dou di dari masa lalu itu benar-benar menghilang? Petik 2. Gu Yuan mengerutkan kening tapi tidak menjawab. Jawaban ini kemungkinan besar akan terungkap setelah saya maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi memandangi ruang kosong yang tak berujung. Ada kilau aneh berkedip melewati mereka. Dia segera berbalik ke arah Gu Yuan dan tertawa, dunia ini tidak akan bisa menahan saya. Kata-katanya liar dan bangga. Namun, ada juga aura mengerikan yang melonjak darinya. Bahkan Gu Yuan tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena dia memahami bahwa lawan yang telah dia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun ini, memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kamu berencana untuk menundaku kan? Gu Yuan menatap Hun Tiandi. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami melihat alasan mengapa yang terakhir tidak menyerang. Karena ini masalahnya, jelas bahwa pihak lain hanya memiliki satu niat. Itu untuk menahannya. Hun Tiandi tertawa mendengar ini. Dia menghitung waktu dan tersenyum berkata, sudah waktunya. Rumah dewa kuno ada di wilayah Black Corner kan? Gu Yuan menyipitkan matanya dan berkata. Senyuman di wajah Hun Tiandi menegang saat kata-kata itu diucapkan. Itu dengan cepat menghilang saat dia menjawab, kamu memang menyadarinya. Hun Tiandi tidak menyembunyikan apapun. Ini karena dia mengerti bahwa sejak Gu Yuan mengucapkan kata-kata itu, yang terakhir pasti memahami situasinya dengan cukup baik. Jika tidak, itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Tampaknya surga tidak membantumu. Gu Yuan tertawa. Kita akan segera tahu siapa yang kalah. Hun Tiandi merentangkan tangannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah karena Xiao Yan? Dia secara alami bertanya tentang mengapa Gu Yuan mengetahui lokasi rumah dewa kuno. Gu Yuan tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia benar-benar seorang skroge. Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Xiao yang ditolak benar-benar akan menghasilkan orang seperti itu? Bahkan klan Hunnya telah mengalami banyak kerugian di tangannya. Sekarang, bahkan rumah dewa kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiao Yan. Itu semua karena sekelompok orang bodoh yang selama ini menyembunyikan beberapa informasi. Hun Tiandi mendesah pelan. Jika bukan karena Xiao Yan secara bertahap menonjol di Central Plains, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa yang terakhir sebenarnya melarikan diri dari banyak serangan oleh klan Hun. Pada saat dia mengetahui semua ini, pemuda dari belakang itu sudah melebarkan sayapnya. Karena banyaknya skema yang terjadi, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Siapa sangka bahwa kesalahan kecil ini justru akan membuat masalah besar bagi mereka. Kamu akan menderita jika kamu meremehkannya. Gu Yuan tersenyum. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, dia mungkin akan lebih luar biasa daripada Xiao Xuan. Oh, Hun Tiandi mengangkat alisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya evaluasi Anda cukup tinggi. Namun, karena klan Hun saya mampu membunuh Xiao Xuan pertama, kami secara alami akan dapat membunuh yang kedua. Gu Yuan, sekarang, mari kita pergi ke wilayah Black Corner dan melihat-lihat. Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan terdistorsi. Tubuhnya perlahan lenyap. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia menatap Hun Tiandi yang telah menghilang. Tubuhnya berkedip dan dia langsung muncul di dalam ruang pertemuan alam bintang. Dia melihat ke arah Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, aliansi akan menuju ke wilayah Black Corner. Kali ini, kita pasti harus menghentikan klan Hun.